Selamat datang di channel Bridging Presentasi dan kali ini kita tetap masih membahas tentang salah satu topik kita yaitu bagaimana mengkhotbahkan kitab Mazmur. Di dalam episode kita yang lalu saya sudah menjelaskan eh, tentang tantangan dan pergumulan di dalam khotbah kitab Mazmur. Dan hari ini saya Pendeta Audi Octavian Senas akan mencoba untuk memikirkan bersama dengan rekan-rekan para hamba Tuhan yang ada untuk melihat keuntungan dan kelemahan daripada kita mengkhotbahkan kitab Mazmur. Dan saya berharap dengan kita melihat dan mempelajari secara sesama bagaimana mengkhotbahkan kitab Mazmur ini, kita akan menemukan bahwa begitu banyak manfaat, begitu banyak tantangan, dan begitu juga banyak peluang untuk kita mengkhotbahkan kitab Mazmur dari sisi perspektif yang berbeda, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang berbeda saat kita sebelum mempelajari kitab Mazmur ini secara utuhnya. Merupakan kitab Mazmur. Kita akan mencoba melihat dua ada keuntungan subbab kita pada hari ini, yaitu keuntungan dan kelemahan pada saat kita mengkhotbahkan kitab Mazmur. Kelemahan ini sebetulnya adalah sebuah tantangan yang akan kita hadapi ketika kita sedang menghadapi eh, saat melakukan persiapan di dalam kita melakukan eksegesis hermeneutik terhadap kitab Mazmur. Mari kita mencoba melihat terlebih dahulu dari sisi keuntungan kita mengkhotbahkan kitab Mazmur. Kitab Mazmur memiliki kekayaan teologis yang luar biasa, yang sangat mendalam. Eh, Kitab Mazmur akan menyajikan kekayaan secara teologis, bukan hanya secara teologis saja, tetapi dia juga memiliki ekspresi rohani yang sangat mendalam dari si pemazmurnya. Dari dua sisi ini kita akan mencoba memungkinkan di dalam pokok pembahasan kita dalam sebagai seorang pengkhotbah yang akan mengkhotbahkan kita Mazmur untuk membawa jemaat untuk lebih dekat kepada Tuhan di dalam dua sisi, yaitu sisi secara vertikal hubungan kita dengan Tuhan dan juga horizontal hubungan kita dengan sesama. Dan juga ekspresi kita terhadap diri kita sendiri, terhadap pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh si pemazmur dan juga kita. Keuntungan pertama adalah kita akan menemukan kekayaan teologis yang direlevansikan dengan sebuah pengalaman hidup. Ini begitu sangat kompleks, begitu sangat relevan, dan begitu sangat mempunyai satu hubungan yang intim. Punya hubungan yang sangat erat. Karena Mazmur mencerminkan bukan hanya teologis, tetapi sebuah pengalaman. Pengalaman hidup manusia, pengalaman kegembiraan dengan Allah, pengalaman penderitaan dengan pergumulannya. Semua pengalaman yang dikaitkan, yang memiliki kesan yang terdalam di dalam teologis, yang direlevansikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Mazmur akan mengandung begitu banyak ekspresi tentang penghiburan, tentang kata-kata penderitaan, juga berbicara soal ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan si pemazmur. Pemazmur di dalam Mazmur juga menyediakan bahasa-bahasa doa yang memberi kekuatan, yang memberi sebuah pengalaman yang mendalam terhadap apa yang sudah digumuli oleh si pemazmur dan mengkaitkannya di dalam sebuah perasaan, kerinduan, dan kebutuhan, dan yang semuanya diarahkan kepada sebuah kerinduan kepada Allah. Ini yang menjadi sesuatu yang sangat tertarik. Oleh sebab itu, pemazmur bukan hanya bicara soal pengalaman-pengalaman, tetapi bagaimana ia menemukan pengalaman itu, mengkaitkannya pengalaman itu dengan Sang Allah.
Dan yang ketiga, kita akan menemukan bagaimana kita juga diajarkan tentang sebuah kepercayaan kepada Allah. Inti dalam kitab Mazmur ingin mengajarkan kepada kita tentang fokus kepercayaan itu. Memberikan sebuah pertobatan, memberikan sebuah landasan ajaran yang kuat bagi seorang pengkhotbah untuk mengajarkan prinsip-prinsip yang mengandung kebenaran, yang di dalamnya Allah inspirasikan di dalam kehidupan pemazmur. Inilah keuntungannya. Dan tentu saja dalam setiap kita melakukan analisa kitab Mazmur, ada begitu banyak resiko kesalahpahaman tentang bagaimana kita menginterpretasikan sebuah kata, menginterpretasikan sebuah pergumulan yang tentu saja memiliki begitu banyak perbedaan. Belum lagi kita akan menemukan gaya bahasa, tata bahasa, benda-benda yang digunakan di masa-masa yang lampau. Jangan salah artikan dan kita sering memukul rata sehingga kita menimbulkan kesalahpahaman. Belum lagi kita bicara soal struktur yang bersifat subjektif. Struktur yang tidak begitu teratur, yang jelas, yang seringkali pemazmur itu memberikan sebuah gambaran demi gambaran. Bahasa-bahasa kiasan yang ini akan mengakibatkan bisa membawa kita kepada kesalahpahaman. Yang kedua, kitab Mazmur tidak terlalu banyak mengandung pengajaran yang bersifat doktrinal seperti kitab surat-surat. Tetapi bagian ini sebetulnya akan mengajarkan juga bahwa di dalamnya ada sebuah hubungan yang sangat dekat antara Perjanjian Lama dan juga di dalam kitab Perjanjian Baru. Rekan-rekan hamba Tuhan, mengkhotbahkan kitab Mazmur membutuhkan sebuah pemahaman yang sangat jelas di dalam teks kita. Membutuhkan sebuah pemahaman dan kemampuan yang mentransformasi sebuah pengalaman dan teologis. Sebuah kehidupan yang harus kita kuatkan di dalam kehidupan praktis dan di dalam kehidupan yang bersifat teologis. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan hal-hal yang kita sebut sebagai penafsiran. Setidaknya ada 9 pokok poin yang perlu kita perhatikan pada saat kita mulai menafsirkan kitab Mazmur. Yang perlu terjadi kesalahpahaman. Secara cepat, yang pertama tentu konteks sejarah dan budaya. Memahami konteks sejarah dan budaya di mana si pemazmur tersebut menulisnya. Mengetahui bagaimana latar belakang sosial politik, sosial kemasyarakatan, keagamaan pada waktu itu akan membawa kita untuk bisa menginterpretasikan pesan utama dari kitab Mazmur. Dengan mengetahui hal ini, kita akan sangat mudah melihat itu sebagai sebuah bentuk pergumulan, bentuk tantangan yang melatar belakangi kitab Mazmur itu ditulis. Kita perlu memahaminya, supaya ketika kita masuk di dalam kehidupan masa kini, kita akan menemukan sebuah relevansinya di dalam kehidupan masyarakat.
jemaat yang kita layani. Konteks sejarah dan budaya sangat perlu untuk kita pahami. Kedua, sastra. Ingat, kitab Mazmur ada kitab pujian yang disampaikan dalam bentuk sastra. Di situ ada simbol, di situ ada pelambangan, majas, metafora, ada perumpamaan. Pelajari. Di episode kita yang lampau, saya sudah menjelaskan, menguraikannya. Makna-makna kiasan yang melambangkan sebuah ekspresi yang sangat mendalam dari si pemazmurnya. Dengan kita mengetahui gaya sastra itu, kita tahu tujuan di mana, kemana, arah si pemazmur itu akan sampaikan kepada pendengar. Pengarang, pemazmur, dan situasi penulis. Ini juga perlu kita lakukan dengan melakukan identifikasi. Identifikasi pengarang. Dengan kita melihat situasi, mengidentifikasi penulisnya, latar belakangnya akan membantu perasaan orang pertama yang sedang kita gumuli. Dengan demikian, kita pun bisa menjadi sama seperti si pemazmur. Kalau kita sudah menemukan koneksi yang ada antara si penulis dan diri kita, maka dengan mudah kita akan menemukan, mudah menjelaskan dan memaparkan isi dari kitab Mazmur. Karena konteksnya begitu sangat sempit, maka kita harus melihat konteks Alkitabnya lebih luas. Menghubungkan Mazmur dengan konteks yang lebih luas secara alkitabiah akan mempermudah kita menemukan dan mengkaitkan pesan utama yang terkandung di dalam kitab Mazmur itu. Apakah ada hubungan antara pemazmur dengan perjanjian lama dengan umat Israel? Pemazmur dengan nubuatan yang mungkin sedang dibicarakannya? Apakah dia sedang berbicara mengenai nubuatan tentang mesianik? Dengan melihat yang lebih luas, teologi yang lebih makro, kita akan menemukan dan menjelaskan, dan khotbah kita dapat dipertanggungjawabkan. Konteks Alkitab yang lebih luas perlu kita pahami. Struktur tema yang bersifat sentral. Dengan kita memperhatikan struktur keseluruhan Mazmur, kita akan menemukan titik tema sentralnya. Dengan kita melakukan identifikasi bagian-bagian kunci, bagian-bagian pokok yang sering diulang-ulang, misalnya, kita akan menemukan pesan yang akan dikontribusikan kepada masyarakat masa kini. Dengan demikian, kita akan khotbah kita lebih dapat dipertanggungjawabkan karena menemukan titik sentral yang dimaksud. Tentu seperti apa yang saya sampaikan di awal pertemuan kita ini, kitab Mazmur juga mengandung makna yang teologis. Tetapi gaya-gaya bahasa yang sering dibicarakan di dalam kitab Mazmur bersifat personifikasi, bersifat alegoris, bersifat simbolis. Kadang-kadang sulit untuk kita pahami antara kaitannya kitab Mazmur dengan kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur dengan kitab Perjanjian Baru. Tetapi kita coba mencari
mengkaitkannya dan mengerucutkannya dan menaruh sebuah pondasi tentang Kristusentris di dalam. Maka arah khotbah kita, kesalahpahaman di dalam penafsiran, tidak atau semakin kita minimalkan. Melihat konteks secara detail, melihat kaitannya di dalam teologi secara lebih makro, itu begitu sangat akan memperkaya diri kita sebagai seorang pengkhotbah dan juga jemaat, terutama juga di dalam mengekspresikan bagaimana mengkaitkannya dengan kehidupan masa kini. Karena, dan yang ketujuh, pentingnya kita memahami bahasa. Episode kita yang lalu, saya sudah menjelaskan tentang gaya bahasa majas. Tetapi perlu juga kita mulai memperhatikan bagaimana penulisan bahasa dalam artian struktur bahasa untuk menekankan poin-poin penting. Memperhatikan pengulangan kata-kata atau frase secara detail lagi. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melihat bagaimana pentingnya pemahaman bahasa yang ada. Kedelapan, mari kita mulai memperhatikan pengulangan-pengulangan dalam struktur yang ada. Sebagai kalimat khusus yang disampaikan oleh si pemazmur. Ini yang disebut sebagai pengulangan repetisi atau repetition. Melihatnya akan mengarahkan kita kepada hubungan dengan Kristus, terutama terhadap seperti apa yang saya jelaskan di dalam poin yang ke-6 tadi. Hal-hal inilah yang menjadi fokus perhatian kita di dalam kita mulai menafsirkan kitab Mazmur. Tidak mudah memang memahami, melihat sosok emosi yang tidak kita kenal. Tetap kita bersyukur kepada Tuhan dengan melihat bagian yang lebih luas, yaitu makro. Bagaimana mengkaitkannya dengan Kristus. Bagaimana melihat keterikatan dengan teologi yang lain. Juga melihat buku-buku yang sudah menjelaskan banyak hal tentang latar belakang kitab Mazmur. Di dalam pasal maupun di dalam ayat atau di dalam pembagian struktur yang ada. Akan menolong kita sebagai seorang pengkhotbah untuk menemukan bagaimana kita mengkhotbahkan kitab Mazmur. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tadi. Kesembilan aspek. Mendekati kitab Mazmur dengan cara yang lebih kontekstual, yang mendalam secara konteks. Memungkinkan kita juga bisa melihat secara teologis kehidupan, kebijaksanaan, dan kebenaran rohani yang dikandung di dalamnya. Akan menjadikan khotbah-khotbah kita semakin dapat dipertanggungjawabkan dan semakin berbobot. Dan kita menemukan kekayaan-kekayaan di dalam kitab Mazmur. Bukan hanya satu kata lalu kita mengkhotbahkannya begitu saja. Tetapi kita bisa melihat secara utuh, baik di dalam gambaran, secara konteksnya, secara teologianya, secara analisa katanya, akan sangat membuat kita semakin diperkaya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita di dalam saat kita mempersiapkan khotbah ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan terus kita belajar bagaimana mengkhotbahkan kitab Mazmur. Di episode kita yang akan datang, saya akan berbicara mengenai bagaimana melakukan pembagian struktur yang ada di dalam kitab Mazmur. Tuhan Yesus memberkati kita.